Orang-orang memakai jubah berwarna kuning dan topi yang memiliki simbol mata satu di atasnya. Halo semuanya, selamat datang di channel aku, Dinda Aristia. Buat yang udah ngeklik video ini, terima kasih dan apa kabar kalian semua? Semoga kalian dan keluarga sehat selalu ya. Oke guys, jadi video kali ini aku akan membahas sebuah teori konspirasi mengenai kartun yang sering kita tonton pada masa kecil kita dulu loh. Dan teori-teori tersebut ada teori yang menyedihkan, bahkan ada teori yang menyeramkan. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk aja ke videonya. Let's do it! Dora the Explorer. Dora the Explorer adalah sebuah kartun yang berasal dari Amerika Serikat Kanada yang melakukan siaran langsung pada tahun 1999. Tapi pada tahun ini itu hanya sebagai tayangan uji coba saja dan melakukan seri regulernya pada tahun 2000. Kartun ini diciptakan oleh 3 orang yang bernama Chris Gifford, Valerie Walsh, dan Eric Weiner. Kartun ini menceritakan petualangan seorang gadis kecil bernama Dora yang memiliki kepala besar, berambut pendek, berbaju serba pink, memiliki gelang berwarna kuning, tas berwarna ungu yang selalu ia kenakan kemanapun ia pergi. Dalam melakukan petualangannya, Dora ditemani oleh seekor monyet yang bernama Boots. Jadi itu sedikit penjelasan mengenai kartun Dora ini. Tapi apakah kalian tahu kartun Dora ini memiliki beberapa teori konspirasi yang mungkin kalian sendiri itu nggak tahu. Aku juga tahu baru baca tentang artikel teori konspirasi ini di internet. Oke guys, kita langsung masuk ke teori yang pertama. Teori yang pertama mengatakan bahwa Dora ini memiliki penyakit Down syndrome. Penyakit Down syndrome adalah sebuah penyakit gangguan perkembangan dan intelektual pada si penderita. Selain itu, Dora juga dikatakan memiliki penyakit hidrocephalus, di mana penyakit ini adalah penumpukan cairan dalam rongga yang terletak jauh di dalam otak. Dan penyakit ini membuat si penderita mengalami kerusakan pada otak dan tidak bisa berpikir dengan jelas. Hal ini cocok dengan karakter Dora, di mana karakter Dora ini memiliki daya ingatan yang bisa dibilang rendah gitu loh guys. Karena apa? Dora selalu mengatakan katakan peta sebanyak 3 kali. Hal ini yang membuktikan bahwa Dora ini lupa mengingat petanya itu di mana. Padahal petanya ini terletak di tasnya di belakang itu loh, tinggal ngambil jadi gitu kan. Selain itu, peta ini juga digunakan sebagai petunjuk arah agar Dora ini tidak tersesat dan mengetahui arah jalan pulang. Teori ini juga didukung pada Dora yang memiliki sahabat bernama Boots atau si monyet yang selalu menemaninya dia berpetualangan kemana saja. Nah, dikatakan teori bahwa si Boots ini merupakan guide si Dora yang menunjukkan Dora arah-arah jalan gitu supaya Dora ini tidak salah untuk mengambil jalan. Sampai sini paham kan guys? Semoga paham. Teori yang kedua mengatakan bahwa Dora ini memiliki penyakit gangguan pada telinganya, di mana Dora selalu berbicara, bisakah bicara lebih keras? Kayak gitu kalau nggak salah. Bisakah bicara lebih keras? Atau katakan peta, bisa lebih keras, katakan peta. Nah, hal ini yang membuktikan bahwa Dora ini memiliki gangguan pada telinganya yang membuat dia tidak bisa mendengar perkataan yang kecil volumenya gitu. Teori yang ketiga yaitu gelang pada lengan si Dora itu sebagai tracker atau maps yang menunjukkan di mana Dora itu berada. Di mana jika Dora ini menghilang, gelang ini akan berfungsi untuk menunjukkan arah di mana Dora itu ada gitu loh. Biar cepat menemukan Dora kalau Dora ini hilang. Oke, menurut kalian gimana teori pada kartun Dora the Explorer ini? Bisa komen di bawah, oke? Next. SpongeBob. Oke, kartun ini adalah kartun yang diciptakan oleh Stephen Hillenburg.
Dan kartun ini tayang perdana pada tahun 1999 di Amerika Serikat. Dan seperti yang kita ketahui, pada kartun ini memiliki beberapa karakter tokoh yang sering muncul pada kartun ini. Yang pertama ada SpongeBob, tokoh utama yang memiliki bentuk kotak berwarna kuning. Yang kedua ada sahabat SpongeBob yang bernama Patrick, si bintang laut berwarna pink. Yang ketiga ada Squidward atau gurita yang selalu misuh-misuh. Yang keempat ada Tuan Crab atau CEO Krabby Patty. Yang kelima ada Pierre, anaknya si Tuan Crab. Yang keenam ada Sandy, si tupai yang selalu memakai baju astronot di bawah laut. Yang ketujuh ada Plankton, hewan kecil yang memiliki mata satu. Dan yang kedelapan ada Nyonya Puff, guru menyetirnya SpongeBob. Dan yang terakhir adalah Gary, peliharaannya SpongeBob. Tapi apakah kalian tahu, di balik kartun SpongeBob yang menurut aku sangat menghibur ini ternyata terdapat sebuah konspirasi yang cukup mengerikan. Oke, kita langsung masuk aja ke konspirasi yang pertama, yaitu kartun SpongeBob mengajarkan Illuminati. Yang belum tahu Illuminati, jadi Illuminati ini adalah sebuah kayak sebuah perkumpulan atau sebuah simbol yang memiliki kaitannya dengan setan gitu. Nah, teori ini dibuktikan pada episode SpongeBob yang berjudul Cephalopods Lodge, di mana pada episode ini terlihat Squidward berjalan memasuki sebuah piramida yang biasanya sebagai simbol Illuminati, di mana pada bangunan tersebut terdapat perkumpulan misterius orang-orang memakai jubah berwarna kuning dan topi yang memiliki simbol mata satu di atasnya, di mana simbol mata satu itu diartikan sebagai All Saints Eve. Selain pada episode Cephalopods Lodge, simbol Illuminati juga terdapat pada episode Hocus Pocus, di mana pada episode ini SpongeBob dan Patrick terlihat berjalan pada karpet berbentuk papan catur berwarna hitam putih yang menunjukkan bahwa karpet tersebut adalah persilangan dua dimensi, yaitu dimensi manusia dan dimensi setan, yang sering digunakan sebagai ritual pemanggilan setan. Selain itu, teori ini juga diperkuat dengan karakter Plankton yang memiliki mata satu, ya kan? Memiliki mata satu. Itu tadi adalah teori yang pertama. Kita lanjut ke teori yang kedua. Teori yang kedua mengatakan bahwa Bikini Bottom adalah nama yang terinspirasi dari Bikini Atoll. Jadi Bikini Atoll adalah sebuah pulau yang pernah digunakan sebagai uji coba 23 bom atom nuklir Amerika Serikat yang terjadi pada tahun 1964 sampai 1978. Nah, dari uji coba bom atom tersebut pasti terdapat dampak-dampak bagi manusia atau lingkungan yang dekat dengan pulau Bikini Atoll ini kan. Menurut teori konspirasi, efek dari uji coba nuklir ini nggak hanya berdampak pada manusia dan lingkungan di sekitar pulau Bikini Atoll ini, tetapi berdampak pada hewan di bawah laut pulau ini, yang menjadikan hewan di bawah laut ini menjadi hewan abnormal, seperti bisa bicara sendiri, bisa berdiri, itu loh. Pokoknya hewan ini jadi abnormal gitulah guys, gitu. Jadi teori konspirasi ini yang banyak dipercaya orang sebagai inspirasi nama dari Bikini Bottom. Tuh, kita lanjut ke teori yang ketiga. Teori yang ketiga yaitu bangunan Krabby Patty menyerupai dengan perangkap kepiting. Mirip kan guys? Nah, teori ini terbentuk dari cocologi beberapa fans kartun ini yang kayak ini perangkap
kepiting kok mirip sama restoran Krabby Patty ya. Jadi kayak mereka itu melakukan cocologi. Tapi menurut aku juga pas gitu loh guys. Nah, buat yang belum tahu Krabby Patty itu apa, jadi Krabby Patty adalah sebuah restoran yang dimiliki oleh Tuan Krab. Ini restoran ini. Nah, menurut aku teori yang ketiga ini masuk akal sih guys, karena emang semirip itu gitu loh, perangkap kepiting sama Krabby Patty. Tapi ada lucunya juga sih, berarti Tuan Krab ini selalu menghabiskan hidupnya di dalam perangkap yang dibuat untuk dirinya sendiri gitu loh. Jadi gimana guys menurut kalian ketiga teori ini? Mana yang kalian percaya? Bisa komen di bawah ya. Ini merupakan kartun propaganda Perang Dunia Kedua.